Salam dan bahagia. Saya Yunita Puspitasari, NIM 2017-017-071. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi pengambilan keputusan yang etis dan praktis. Selanjutnya, yang pertama, pengertian etika. Etika adalah watak atau perilaku seseorang dan juga dapat diperluas dengan banyak dikembangkan sebagai norma-norma yang mengatur dan mengukur perilaku profesional seseorang. Etika dapat juga diartikan sebagai nilai norma atau pola perilaku seseorang atau organisasi maupun lembaga berbentuk badan yang dapat diterima umum dalam interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yaitu pilihan-pilihan dari dua alternatif atau lebih dan mengatasinya masalah terjadinya dalam suatu organisasi atau dalam pengambilan keputusan yang baik, yaitu dengan menggunakan strategi dan memikirkan cara baru untuk melanjutkannya. Selanjutnya, pengambilan keputusan etis praktis dirancang guna untuk meningkatkan pertimbangan etis yang menyediakan pengetahuan di dalam identifikasi dan menganalisis isu-isu penting yang harus dipertimbangkan dan pernyataan atau tantangan yang harus diungkapkan. Selanjutnya, pendekatan untuk menggabungkan dan menerapkan keputusan-keputusan yang relevan ke dalam tindakan praktis. Selanjutnya, kerangka kerja pengambilan keputusan etis. Ada 4. Yang pertama, konsekuensi atau diciptakan awareness baik dalam hal manfaat maupun biaya. Yang kedua, hak dan kewajiban yang terkena dampak. Yang ketiga, keadilan yang terlibat. Dan yang terakhir, motivasi atau kebijakan yang diharapkan. Untuk mencapai sebuah keputusan yang etis harus melalui langkah-langkah. Ada 7. Yang pertama, tentukan fakta apa saja, siapa, kapan, dan bagaimana. Yang kedua, menetapkan isu etis. Yang ketiga, mengidentifikasi prinsip-prinsip utama, aturan, dan nilai-nilai. Yang keempat, menentukan alternatif. Yang kelima, membandingkan nilai alternatif serta melihat apakah muncul keputusan yang jelas. Yang keenam, melalui konsekuensi. Dan yang ketujuh, membuat keputusan Anda. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenankan, nama saya Gusti Dialokasari, NIM 072. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Tadi sudah disebutkan mengenai kerangka keputusan etis yang praktis. Yang pertama yaitu konsekuensi. Di sini konsekuensi berarti lebih ke dampak atau akibatnya. Mempertimbangkan dari dampaknya itu seperti apa, dan juga untuk melihat dampaknya bisa dilihat dari analisis biaya manfaat. Karena di sini konsekuensi, maka pada konsekuensi ini berprinsip pada suatu tindakan itu benar secara moral jika dan hanya jika tindakan itu memaksimalkan manfaat bersih. Maksudnya adalah apabila konsekuensi positif itu lebih besar daripada konsekuensi negatif, maka itu baru bisa disebut sebagai keputusan yang etis. Selanjutnya, analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, menentukan proyek apa yang harus dilakukan. Yang kedua, untuk memantau kinerja sebuah perusahaan atau proyek. Selanjutnya, dalam analisis biaya dan manfaat ini juga
digunakan oleh dua organisasi dalam penggunaannya, yaitu organisasi sektor swasta dan organisasi sektor publik. Dalam organisasi sektor swasta, analisis biaya dan manfaat ini sebagai dukungan untuk pemerintah, hibah atau tarif, perkiraan dampak pencemaran terhadap masyarakat, penilaian waktu karyawan, dukungan untuk klaim kerusakan, perhitungan waktu luang. Sedangkan pada organisasi sektor publik digunakan dalam beberapa program atau proyek. Yang pertama, program kesehatan, program pendidikan, fasilitas rekreasi, proyek konservasi, dan proyek-proyek perbaikan transportasi. Dalam menganalisis biaya manfaat akan lebih mendalam mengenai kekurangannya apabila juga memasukkan data akuntansi tradisional. Namun, dalam data akuntansi tradisional dan juga analisis biaya manfaat memiliki kekurangannya. Yang pertama, kekurangan dari data akuntansi tradisional ada 4 hal. Yang pertama, dalam data akuntansi tradisional ini hanya berfokus pada masa lalu, tidak mempertimbangkan tindakan di masa depannya, sehingga nanti keputusannya itu akan berdampak tidak relevan. Yang kedua, tidak memperhitungkan faktor-faktor eksternal, hanya mempertimbangkan faktor-faktor di sekitarnya saja, yaitu faktor internal. Selanjutnya, mempertimbangkan beberapa sumber daya. Yang terakhir, kekurangannya fokusnya jauh lebih sempit. Sedangkan untuk kekurangan dari analisis biaya manfaat itu hanya ada 3, yaitu pilihan yang tersedia untuk yang mempersiapkannya, kendala yang harus dipertimbangkan, dan juga masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dalam analisis biaya manfaat ini. Sehingga dari penjelasan dan juga kekurangan yang sudah saya jelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwa analisis biaya manfaat ini lebih bisa digunakan untuk melihat konsekuensi dari sebuah keputusan etis. Mengapa? Karena dalam analisis biaya manfaat ini lebih memperhitungkan nilai-nilai eksternal dari masa yang akan datang sampai sekarang. Sehingga apabila manfaatnya itu lebih besar dari biaya, maka keputusannya adalah proyeknya masih tetap harus dijalankan. Sekian presentasi dari saya. Saya Sriani Hamri, NIM 073. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban yang terkena dampak. Keputusan tidak menyinggung hak para pemangku kepentingan dan si pembuat keputusan. Nah, hak-hak tersebut adalah hak keadilan, hak kehidupan, kesehatan dan keselamatan, hak perlakuan adil, hak penggunaan hati nurani, hak harga diri dan privat, hak kebebasan berbicara. Nah, selanjutnya adalah deontologi. Deontologi ini berfokus pada kewajiban dan tanggung jawab. Nah, kewajiban dan tanggung jawab ini adalah tindakan yang didasarkan pada pertimbangan keadilan, hak, dan kewajiban yang sangat penting bagi profesional, direktur, dan eksekutif yang diharapkan memenuhi kewajibannya. Selanjutnya adalah analisis dampak pemangku kepentingan. Nah, ini adalah pendekatan tradisional. Ada 5 pendekatan tradisional. Yang pertama adalah apakah menguntungkan, yang kedua adalah sah di mata hukum, yang ketiga adalah apakah benar, yang keempat adalah apakah adil, yang kelima adalah apakah mendukung pembangunan hak khusus berkelanjutan lebih lanjut. Nah, dari 5 pendekatan tradisional ini adalah jika responnya negatif yang muncul, maka boleh melakukan tindakan revisi. Nah, sekian presentasi dari kami. Salam.